Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di Jurnal Ananta 2021. Insya Allah pada malam hari ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Padang, untuk menyambangi mahasiswa berprestasi utama Universitas Andalas tahun 2020. Oke, sebelumnya saya ingin tanyakan nih ke teman-teman. Tunggu ya. Gimana kabarnya semua? Saya ingin tanyakan, coba ketik di kolom komentar. Ini jaringan saya seperti apa? Apakah suara saya putus-putus, bergema, atau terpantul? Ini saya tes jaringan dulu ya. Kita lihat dulu. Gimana jaringan saya, bagus kah atau terpantul? Karena biasanya di sini terpantul sih. Oke, ini Kak Bunga sudah bergabung. Gimana Kak? Ini sudah bagus kah jaringan saya? Oke, semoga bagus ya. Kita langsung saja mulai. Oke, assalamualaikum Halo, Kak. waalaikumsalam. Oke, Suaraku apa kabar? kedengeran nggak? Iya, kedengaran. Oke. Alhamdulillah baik. Ananta apa kabar? Mm-mm. Alhamdulillah baik. Oke. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke. Saya Ananta, panggil saja. Nama lengkapnya Muhammad Ananta Buana Burhan, panggil saja Ananta. Mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan kedokteran angkatan 2018. Oke. Kalau Kak Bunga nanti saya perkenalkan sendiri karena ada CV-nya di sini. Siap, siap. Oke. Ya, jadi mohon maaf nih Kak karena agak molor sedikit karena ada kendala di laptop saya tadi. No, it's Akhirnya beralih fine. ke HP dulu. Gak apa-apa. Oke. Nah, senang sekali ya Kak Bunga mau. Saya panggil Kak Bunga saja ya, biar. Boleh, boleh. Oke, nggak apa-apa. Ya, senang sekali nih Kak Bunga mau menerima undangan saya untuk sharing terkait dengan mahasiswa berprestasi gitu. Ya, Terima jadi kasih tujuan kembali, saya Ananta. hmm, jadi tujuan saya buat acara ini ya supaya yang pertama tentunya mau memberikan motivasi kepada teman-teman, terutama mereka yang mau mendaftar Pilmapres 2021. Kemudian agar mereka bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari Mapres 1 dan Mapres yang lain gitu. Kemudian ya tujuan lainnya supaya relasi saya selaku Mawapres Unmul itu lebih luas dengan Mawapres-Mawapres yang ada di seluruh Indonesia. Ya walaupun memang belum se-Indonesia ya, cuman perwakilan pulau alhamdulillah sudah ada gitu. Ya harapannya semoga bisa terjalin relasi yang lebih baik. Terima kasih Kak sudah mau datang, Terima sudah mau kasih. live sharing. Terima kasih sama-sama. Oke, saya bacakan CV Kakak ya. Namanya Bunga Sri Hidayat, jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Universitas Andalas itu di mana, ada di Padang ya, Yes, Sumatera Barat ya Sumatera tepatnya. Barat ya. Oke, yes. Eh, Beliau merupakan mahasiswa berprestasi utama tahun 2020. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kalau riwayat prestasinya tentu tidak usah diragukan lagi. Selain jadi mahasiswa berprestasi utama di universitasnya, kemarin beliau juga masuk 10 besar ya di tingkat nasional. Kemudian
pernah menjuarai debat kompetisi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lebih tepatnya debat ekonomi. Jadi selain hebat di jurusan international relation, juga hebat di bagian ekonomi gitu. Luar biasa. Dan pernah ikut Wisely Camp yang mempelajari tentang teori U di Jakarta gitu. Kemudian kalau organisasi, saya lihat juga tadi prestasinya ada runner up paper ya, Ya. buat paper gitu. Oke. Kalau organisasi jadi head of program American Corner di UNAN tahun 2018 sampai 2019. Kemudian gerak mahasiswa Taram ya, Gema Taram tahun 2020 sampai Sampai sekarang. 2021. Oke, keren. Ya, jadi kebanyakan ini prestasinya sudah sampai nasional maupun internasional. Jadi sudah sewajarnya Kak Bunga ini menjadi mahasiswa berprestasi. Oh, so, terima kasih, Nanta. Oke. Mungkin Kak Bunga mau menambahkan apa yang kurang nih saya paparkan. Sekarang aktif apa lagi Kak? Selain Iya, mahasiswa biasa. mungkin boleh panggil Bunga aja kali ya, Nanta. Biar agak ini ya, tidak terlalu Oke. jauh gitu jaraknya. Aku angkatan 2017, HI UNAN. Seperti yang udah jelasin tadi, sekarang sebenarnya baru selesai skripsi nih. Jadi sekarang lebih cari-cari peluang kerja, sama juga kalau misalnya ada peluang lanjutin studi kayak gitu. Paling sekarang lebih banyak ke pengabdian masyarakat, berorganisasi tetap, dan juga masih cari-cari peluang sih sebenarnya, Nanta. Oke. Berarti masih cari program-program magang gitu ya untuk peluang kerja gitu ya Kak. Ya. Dan informasi-informasi kerja. Kok panggil Kak lagi? Panggil Bunga aja ya. Oke. Sip. Mungkin bisa diceritakan Kak terkait dengan gini nih. Kan banyak adik-adik yang mungkin kalau sesi seminar ataupun kita sharing motivasi banyak yang bertanya, Mapres itu gimana sih pemetaan waktunya gitu sehingga dia bisa menyeimbangkan antara akademiknya, non akademik beserta dengan prestasi-prestasi yang dia raih gitu. Gimana Kak? Mungkin ada tips dalam membagi waktu untuk meraih gelar Pilmapres terutama. Um, Kalau aku pribadi ya, nanti mungkin ini teman-teman yang lain tuh punya referensi yang berbeda ya. Kalau aku pribadi, mau nggak mau, yang paling utama itu memang akademik kuliah gitu ya. Karena tujuan orang tua kita nguliahin kita yang nggak jauh-jauh untuk mencapai gelar sarjana gitu. Jadi kompetisi, organisasi, dan yang di luar kampus pun itu sebenarnya adalah hal nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tapi aku mencoba untuk sedari awal itu mencoba banyak hal. Jadi nanti di saat kita udah semester 1 nih, udah coba banyak hal, semester 2 coba hal-hal baru juga, nanti di semester 3, 4, dan seterusnya gitu kita tahu passion kita di mana. Nah, di saat itu aku merasa bahwa passion aku tuh lebih ke public speaking, tepatnya debat gitu, debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sana aku coba untuk ikut kompetisi-kompetisi nih yang memang aku enjoy gitu untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah ketemu teman-teman yang yang juga fun, seru, dan akhirnya ngajakin ikut kompetisi dan lain-lain, dan akhirnya merasa wah seru juga ya gitu. Dan akhirnya kebanyakan ikut kompetisi, alhamdulillah diberi kesempatan, misalnya kesempatan menang, yang kalah juga tentu ada, dan ini banyak belajar dari sana. Dan akhirnya ada ajang mahasiswa berprestasi nih gitu, yang memang kalau mahasiswa berprestasi tentu satu highlight-nya itu adalah memang mahasiswa dengan prestasi-prestasi gitu ya. Jadi aku coba untuk mempackage-nya menjadi kumpulan prestasi yang memang bisa nanti dikompetisikan di ajang Pilmapres tersebut kayak gitu. Jadi membagi waktu Oke, itu jadi memang kalau menurutku yang wajib dulu nih, memang harus yang prioritas. Setelah itu baru kita bisa melakukan hal-hal secondary yang mungkin yang paling kita suka. Jadi kita enjoy melakukannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ada hal yang prioritas yaitu akademik terutama karena itulah amanah utama yang diberikan kepada kita oleh orang tua untuk berkuliah gitu. Yes. Di samping itu ya kita bisa mencari potensi-potensi diri. Nah, tentunya banyak belajar dan banyak mencoba hal-hal yang baru.
Nah, jadi Kak Bunga ini mulai mencari circle yang baik di masa perkuliahan gitu. Akhirnya gabung di mereka yang juga suka public speaking, akhirnya ikut dan termotivasi, akhirnya bisa meraih prestasi yang Kak Bunga inginkan gitu. Ya, jadi teman-teman mungkin uh, bisa mengambil referensi ini, bisa menggunakan referensi yang lain. Jadi ada referensi juga bahwa semester 1, 2 itu digunakan untuk masa trial and error gitu. Yes, Masa belajar banyak, menimba pengalaman, mengeksplor. membangun relasi. Mm-mm. Nanti semester 3, 4 barulah kita mencoba untuk berkompetisi gitu ya, mencoba ikut delegasi dan sebagainya. Lalu semester 5, 6 bisa coba ikut Pilmapres gitu. Tapi ini tergantung dari kalian. Saya kan kalau saya pribadi semester 4 gitu ikut Pilmapres. Wah, keren Semester banget 4 sih. ya. Semester 4 udah jadi Mapres utama, gila. Keren-keren banget, Ya, Ananta. jadi ya tergantung dari kita Kak kapan mau gitu ya untuk ikut Pilmapres. Kalau merasa sudah bisa ya enggak Mhm. apa-apa kita coba saja. Benar-benar. Nanti urusan juara atau tidaknya kan urusan hadiah Bonus belakangan ya, gitu ya. Yang ya. penting kita berproses di dalamnya dan belajar dari proses itu. Nah, Setuju, setuju. mungkin Kak Bunga bisa menceritakan nggak terkait dengan eh, kenapa sih akhirnya memilih kompetisi Pilmapres ini? Oke. Kenapa nggak ikut kompetisi yang lain gitu? Ya selain kompetisi debat, kenapa Oke. akhirnya menjurus ke Pilmapres gitu? Oke, kalau aku pandang ya, Nanta, Pilmapres ini bukan suatu hal yang kita pilih ini lalu kita korbankan yang lain, bukan. Tapi menurutku, kalau misalnya kita memang punya apa ya keinginan untuk bukan keinginan sih, sebenarnya lebih kepada kalau misalnya kita udah sibuk nih ikut kompetisi-kompetisi, jauh lebih baik apabila kemudian kita mencoba ajang Pilmapres ini. Karena seolah-olah gini loh, prestasi-prestasi yang udah kita raih tadi, itu bisa kita bungkus untuk preparation kita menghantarkan kita menjadi delegasi Pilmapres, kayak gitu. Karena mahasiswa berprestasi itu memang mahasiswa dengan prestasi-prestasi yang bisa apa ya, ditonjolkan gitu untuk mewakili kampusnya. Kenapa aku memilih Pilmapres? Sebenarnya sederhana, karena Pilmapres juga ajang bergengsi ya. Memang dari Kemendikbud yang langsung diinisiasi oleh Pusat Prestasi Nasional dan menjadi mahasiswa berprestasi, terutama nih mahasiswa berprestasi nasional ya, berarti adalah mewadahi atau menjadi delegasi mahasiswa berprestasi se-Indonesia. Nah, aku membayangkan, wah keren juga ya kayak gitu. Nah, di sana muncul keinginan untuk ingin nih maju ke tahap Pilmapres tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mulai nyicil-nyicil prestasi-prestasi kecil yang nantinya bisa kita bawa gitu untuk ke Pilmapres kayak gitu. Ya benar. Jadi saya sepakat nih kalau Pilmapres itu kita membungkus semua prestasi yang kita sudah bangun sedari awal. Yep, Jadi yes. bisa dibilang Pilmapres itu adalah kompetisi untuk refleksi diri gitu ya, untuk evaluasi diri sudah sejauh mana sih kita berprestasi. Bukan maknanya prestasi harus juara ya. Banyak misalnya Mhm. dari IPK, kemudian dari kegiatan pengabdian masyarakat boleh, kemudian kegiatan-kegiatan non ilmiah lainnya bisa. Jadi makna prestasi di Pilmapres itu sangat luas dan masing-masing ada nilainya gitu. Ya, Semua bahkan bisa dinilai yang penting dia di tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional. Dan semakin baik lagi kalau semakin tinggi tingkatan dan juaranya gitu. Bahkan kita menjadi ketua organisasi atau ketua panitia pun itu mendapatkan nilai ya Kak, seperti itu. yes, benar. Nah, jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk mau ikut berkegiatan. Jangan pernah ragu untuk mau berkontribusi lah. Setidaknya untuk menorehkan hal-hal kebaikan, menorehkan prestasi sebanyak mungkin. Nah, jadi Pilmapres ini mengukur sejauh mana capaian kalian gitu selama di masa kuliah. Bukan berarti yang tidak juara satu itu prestasi mereka eh, apa ya tidak dihitung atau tidak berharga. Justru eh, yang mengikuti kompetisi Pilmapres adalah mereka yang memang punya jiwa kompetitif yang kuat, punya keinginan yang kuat, serta mau untuk merasakan persaingan di kompetisi Pilmapres gitu. Jadi menang atau kalah itu subjektif ya. Kita anggap saja sebagai
bahan untuk refleksi diri gitu. Hadiahnya ya yang juara 1, 2, 3 diamanahkan sebagai mahasiswa prestasi. Sebenarnya ini kan bertingkat ya, mulai dari tingkat prodi sampai tingkat nasional. Nah, teman-teman bisa mulai dari tingkat prodi dulu. Kalau rezekinya juara di tingkat prodi bisa lanjut ke tingkat fakultas. Di tingkat fakultas juara 1 menjadi mahasiswa prestasi di fakultasnya, lanjut ke tingkat univ, lalu di tingkat univ bersaing dengan fakultas lain di univ yang sama, baru ditentukan juara 1, 2, 3-nya. Biasanya yang juara 1 yang dikirim ke nasional gitu untuk seleksi nasional. Dan hebatnya lagi Kak Bunga ini selain juara 1 di univnya tadi ya, beliau masuk 10 besar tingkat nasional. Nah, sedangkan pesertanya itu ribuan, saya lihat ratusan ya, ratusan sampai ribuan sih, gabungan antara S1 dengan D3 gitu. Oke, keren sih Kak Bunga ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Kita kan sudah mau di penghujung nih ya, penghujung gelar Filmapres, gelar Mawapres terutama. Nah, apa yang sudah Kakak lakukan selama kurang lebih setahun ini selama mengemban amanah Mawapres itu? Karena saya kira Mawapres itu bukan hanya sekedar gelar, tapi dia sebagai amanah juga, amanah yang besar yang kita emban untuk melakukan hal-hal yang kiranya bisa dilakukan seorang Mawapres itu. Kira-kira sudah sejauh mana Kakak memanfaatkan gelar Mawapres itu untuk hal-hal yang lain? Baik, benar ya, menjadi mahasiswa berprestasi itu gelarnya cukup berat kalau menurutku, karena kita mengemban beban moral yang harus kita bawa kemana-mana. Sesederhana kalau menurutku menjadi mahasiswa berprestasi itu kita, apa ya, cakupannya itu 3 hal sih, Nanta, aku melihatnya. Yang pertama itu organisasi, yang kedua kompetisi, dan yang ketiga pengabdian. Jadi 3 hal ini sebagai mahasiswa berprestasi itu kita kalau bisa itu dijalankan memang ada apa ya, ada yang dijalanin gitu. Jadi ketiga aspek ini, yang pertama berorganisasi ya, karena aku sekarang sudah off dari kampus, otomatis aku mencari circle baru untuk tetap berkegiatan, tetap berorganisasi. Seperti yang sudah Nanta sampaikan tadi, aku sekarang banyak bergerak di kampungku sendiri, itu di bawah organisasi GEMA, Gerakan Mahasiswa, yang kita itu memang bagaimana pengembangan desa, seperti itu. Dan yang kedua itu kompetisi. Memang di pandemi saat ini itu banyak ya kompetisi yang cancel, di kompetisi yang yang nggak jadi gitu. Tapi juga banyak ternyata kompetisi-kompetisi lain yang terbuka. Nah, seperti terus juga ada paper presentation online dan lain sebagainya. Aku tetap coba untuk mengikuti beberapa dari itu. Yang ketiga itu pengabdian. Pengabdian di sini menurutku menjadi poin paling besar seharusnya. Karena buat apa kita berprestasi, buat apa kita kayak punya something, tapi kita nggak berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, di sanalah hadirnya kita, mendaratnya kita sebagai pionir-pionir yang mampu menyelesaikan beberapa masalah masyarakat mungkin, seperti itu. Baru-baru ini kami juga, aku dan teman-temanku yang ada di kampungku, juga yang ada di sekitar kampus juga, kami beberapa melakukan gerakan volunteering. Kita juga mengajar kemarin di saat pandemi, di mana anak-anak nggak sekolah, tapi mereka nggak punya akses teknologi, sarana prasarana, dan di sanalah kita hadir sebagai kakak pendamping gitu bagi mereka untuk belajar. Menurutku nggak muluk-muluk sih kalau jadi mahasiswa berprestasi, yang selama kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya untuk orang lain, kayak gitu. Nanta. Oke, benar. Ya, jadi ada 3 tadi yang disebutkan oleh Kak Bunga, bahwa 3 komponen ini yang harus dijalankan ya selama menjadi mahasiswa prestasi gitu. 3 komponen penting. Yang pertama organisasi, kemudian ya jadi selama Mawapres itu bukan berarti kita lepas organisasi gitu. Yeah. Jadi gelar Mawapres ini ya harus kita tuangkan segala jenis keuntungannya untuk organisasi kita. Jadi semakin totalitas lah dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua, berkompetisi. Nah, jadi selama menjadi Mawapres ya jangan menganggap oh sudah selesai nih saya untuk berkompetisi. Nah, jadi justru jadikan Mawapres itu sebagai pelecut semangat ya untuk ikut berkompetisi lagi. Kemudian yang ketiga, poin yang paling penting dan paling besar dampaknya adalah pengabdian.
Nah, saya juga merasakan hal yang sama selama jadi Mawapres itu, ada keinginan dari dalam diri untuk apa ya, menjalankan amanah Mawapres itu di masyarakat. Bagaimana kita memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi proses pengabdian inilah yang menurut saya yang paling penting dalam mengemban amanah di Mawapres. Jadi tiap-tiap Mawapres yang saya ajak sharing ini, proses pengabdiannya itu beda-beda gitu ya. Ada yang pengabdian sebagai volunteer, ada sebagai eh, organisatoris ya. Jadi organisasinya juga menjalankan proses pengabdian. Kemudian ada yang mendirikan startup ya, yang bisa memberikan impact lebih luas kepada masyarakat. Ya, banyak hal lah seperti yang dikatakan Kak Bunga tadi. Beliau juga menjalankan hal yang luar biasa gitu, terutama untuk kampungnya sendiri ya, supaya bisa membangun kampungnya. Jadi selama jadi Mawapres jangan lupa terhadap diri dan asal kita dari mana. Yes. Gitu. Setuju banget. Nah, mungkin itu tadi keuntungan dan hal-hal yang bisa kita peroleh selama jadi Mawapres, Kak. Kalau kebalikannya, mungkin Kak Bunga merasakan ada tantangan selama menjadi Mawapres, baik itu tantangan untuk dirinya ataupun ya hal yang lain lah. Benar ya, ada keuntungan, tentu ada juga yang tantangan gitu ya. Aku pribadi sih merasakan ini ya, Nanta, banyak orang yang berekspektasi berlebihan sama kita. Jadi banyak orang yang overvalued, menilai kita berlebihan gitu, menilai kita uh, seperti bisa aja semuanya gitu, which actually we not like that gitu, karena kita juga manusia biasa yang kita juga punya sesuatu yang kita suka, kita punya choices yang nggak kita suka. Jadi kita juga bukan superhuman gitu. Tapi di sisi lain aku melihat itu sebagai apresiasi diri bagi aku. Di saat itu berarti orang-orang memang appreciate bahwa aku pribadi itu bisa capable untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka aku bisa. Nah, di sana aku anggap itu sebagai apresiasi diri bagi aku dan motivasi sekaligus. Sehingga bukan malah menyalahkan mereka, tentu tidak gitu. Malah harusnya kita berterima kasih, oh terima kasih sudah menganggap aku seperti itu, semoga aku bisa menjalankan atau mengamanahkan apa yang sudah diamanahkan, seperti itu. Oke. Iya benar, saya juga merasakan hal yang sama. Kadang ada yang melebih-lebihkan, bahkan tak jarang ada yang segan untuk komunikasi dengan kita. Kemudian banyak yang menganggap kita serba bisa ya, padahal ya kita juga punya keterbatasan gitu. Kita sama-sama mahasiswa, cuman ya mungkin perbedaannya saya ikut kompetisi Pilmapres, kamu tidak gitu. Dan kalau kita menganggap apakah diri kita pantas menjadi Mawapres, ya tentunya yaitu penilaian dari orang-orang. Kita tidak bisa menilai diri kita pantas atau enggak ya, karena kalau merasa diri kita pantas ya masih banyak kekurangan kita gitu. Sedangkan mahasiswa lain di luar sana mungkin dia punya kapabilitas dan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan kita, cuman dia tidak punya kesempatan untuk mengikuti Pilmapres. Jadi ya rezeki orang berbeda-beda lah, dan kemampuan orang berbeda-beda. Nah, mungkin ini pertanyaan ke kakak juga nih. Apakah kakak juga merasa pantas mengemban amanah Mawapres itu? Wah, jujur enggak sih, Nanta. Bukan merasa gimana ya. Aku melihat banyak sekali orang di luar sana itu yang jauh lebih baik dari kita. Yang luar biasa, nggak ketolong tuh prestasinya. Kayak dari internasional, dari nasional. Bahkan di saat aku kemarin Filmapres tuh yang di nasional, aku merasa aku tersesat gitu. Ya Allah, aku di mana? Kayak I'm not that good as they are. Mereka itu luar biasa sih. Aku nggak bisa lagi sih, memang luar biasa. Tapi balik lagi yang Nanta bilang tadi, semuanya sudah rezeki, semuanya sudah ada jalannya gitu. Jadi aku merasa kalau misalnya sekarang diamanahkan untuk menjadi mahasiswa prestasi Andalas 2020, yang harus kita lakukan adalah menjadikan itu jangan sia-sia gitu. Jadi menjadikan itu bagaimana bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kayak gitu sih. Oke, benar. Oke, sepakat. Nah,
Kak, ini saya mau nitip salam Ya, dari salah satu senior saya di FK, Kak Staza. Mungkin ya, pernah ini sahabatku, Staza. saya udah lama nggak kontakkan. Halo. Jadi waktu saya share flyernya itu, tiba-tiba Kak Staza DM gitu. Kananta tolong titipkan salam ya sama Bunga. Salam Pernah satu balik. kamar katanya di Iya, mana? Di waktu waktu kita ini exchange pertukaran pelajar waktu itu kita satu kamar, satu penginapan. oh, iya. Kangen Wow, banget. keren ya. Jadi dunia ini sempit ya. Iya, Jadi Kak Staza ini salah satu mawapres FK juga. Waktu itu oh, tahun 2019. 19. eh, iya, 2019 2018 beliau juara 3 di tingkat FK Keren, keren, keren. dan prestasinya luar biasa juga, Masya Allah. Astaga. Ini kayaknya nonton deh Kak Staza ini. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kak, ini menarik nih yang saya lihat di CV-nya ya. Iya. Tentang teori U. Jadi Hmm. saya juga alhamdulillah pernah ikut camp tentang teori U, tapi di ajang yang berbeda, bukan Wesley, tapi di Youth Action Forum oleh Oh, UID Indonesia. Mungkin tempatnya sama waktu itu ya pelaksanaannya di kantor UID Indonesia. Tapi enggak tahu ya kalau iya. Wesley Camp ini di mana. Kemarin kita juga di UID. Oke, sama berarti, Heeh. tapi ajang yang berbeda gitu. Nah, mungkin Kakak bisa menceritakan terkait dengan eh, apa sih tentang teori U itu dan seberapa bisa mengubah cara pandang kita terhadap Sebenarnya sesuatu. iya, teori U ini lebih kepada teori sosial ya. Jadi salah satu profesor dari MIT itu mengembangin teori luar biasa, teori sosial yang dia coba kembangin yang which is kita tahu kalau misalnya teori sosial itu susah untuk diimplementasiin, susah untuk dibuktiin gitu. Cuman beliau dengan beberapa puluh tahun risetnya akhirnya mengeluarkan sebuah teori U ini. Kalau yang aku serap dan aku tangkap itu teori ini lebih-lebih kepada bagaimana kita memproyeksikan diri kita di masa depan itu melalui pengalaman-pengalaman kita hari ini dan bagaimana kita menghargai orang-orang. Jadi teori U itu sesuai dengan namanya itu ada kita ini dulu kayak kita apa ya mengenali lingkungan dulu, terus kita deep down kita mengenali orang lain, terus kita menempatkan kaki kita di kaki orang lain. Apa sih yang mereka rasakan? How to be empathy, how to feel what people feels in their shoes kayak gitu. Nah, baru di sana kita coba acknowledge apa nih yang harus kita lakuin, apa yang harus kita lebih maksimalkan dan apa yang harus kita capai kayak gitu. Dan one thing about teori U yang aku sangat suka adalah be a very good listener is very good for you. Jadi banyak orang yang hanya suka Ya, ngomong tapi nggak suka dengerin. Ternyata dari kita mendengarkan itu banyak sekali yang bisa kita dapat. iya benar. Jadi ini teori yang dikembangkan oleh Prof. Otto di Ya. MIT gitu. Jadi eh, benar dikatakan oleh kakak tadi, ini lebih ke teori sosial bagaimana kita apa ya lebih peka terhadap apa yang menjadi permasalahan sosial dan kita punya solusinya gitu. Kan teori U. Jadi ini lebih keterbalikannya dengan fenomena gunung es ya. Kita melihat suatu permasalahan, tapi kita hanya lihat di atasnya. Kita nggak lihat di bawah-bawahnya, justru lebih banyak, lebih besar gitu. Kalau teori ini mengajak kita untuk lebih menyelami masalah itu, lalu nanti akan muncul ke permukaan, yaitu berupa solusi-solusi atau gagasan-gagasan. Nah, dan ini juga mengajarkan kita untuk lebih open mind, open heart, dan agar kita open will gitu. Jadi ada 3 open itu yang saya ingat dari teori. Keren sih kalau teori ini dan saya sarankan kepada teman-teman kalau ada agenda-agenda delegasi ataupun camp-camp tentang teori U tolong diikuti karena insya Allah kan sangat bermanfaat untuk kita dalam berkehidupan gitu ya. Dan ini tahun 2019 ya Kak? Iya, 2019 2000. Januari kalau nggak salah waktu itu. Oke, berarti saya lihat di Instagramnya waktu itu. Oke. Saya 2018 waktu Oh, oke. masih maba Masih maba ya? bulan Oktober. Ya, Wah, keren sih. Keren banget. ya alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ini lagi pertanyaan selanjutnya terkait dengan prestasi kakak ya. Nah,
ini menjadi suatu fenomena Kak selama saya menjalani tur Mawapres ini. Iya. Banyak Mawapres yang eh, mereka punya prestasi debat. Nah itu kenapa sih? Oh ya? Rata-rata Mawapres utama itu juara satu debat gitu. Entah debat apapun, Ah, debat KDMI kah, NUDC atau ekonomi. Kenapa kenapa kira-kira? Mungkin ini um, bisa jadi referensi teman-teman. Kalau mau jadi Mawapres harus ikut kompetisi debat. enggak juga sih sebenarnya, enggak harus ikut debat ya untuk apa, banyak tuh juga teman-teman Mapres juga banyak ikut misalnya MUN atau ikut apa ya, kayak kompetisi-kompetisi hukum dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi sih Nanta melihat kenapa banyak yang ikut debat karena memang opportunity lomba debat ini banyak gitu. Jadi di kampus-kampus nih bisa kita lihat BEM-BEM-nya itu bikin kompetisi debat atau organisasi-organisasinya tuh bikin debat gitu. Selain banyak merekrut peserta, juga tentu ini apa ya, kayak jadi salah satu jadi ajang bergengsi juga saat ini gitu. Kenapa? Karena kayak contohnya Kemendikbud itu sudah mulai bikin KDMI yang sudah besar-besaran kayak gitu, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, atau juga NUDC yang memang namanya itu apa, atau apa ya, prestisenya itu emang udah sangat kita tahu lah ya gitu. Mungkin karena itu banyak yang ikut debat. Kalau aku pribadi sih bukan, aku ikut debat bukan karena aku mau ikut Mawapres sebenarnya. Aku debat itu karena memang aku suka debat, dan ternyata along the way aku tahu bahwa kompetisi debatku ini bisa aku pakai untuk apa ya, bahan bakarku gitu untuk melaju ke Pilmapres kayak gitu. Oke, ya, jadi di debat juga mengajarkan kita bagaimana critical thinking dan lebih terstruktur dalam proses berpikirnya. Jadi memang fenomena sih. Mungkin kalau bisa saya teliti kenapa ini bisa jadi salah satu hal yang sering Mawapres lakukan, yaitu kompetisi debat. Jadi teman-teman, kompetisi debat itu hanya salah satu jalan ya untuk Yep. kita ikut. Bukan sebenarnya untuk ikut Pilmapres, untuk menambah CV sebenarnya untuk ikut di kompetisi Pilmapres gitu. Selain debat bisa ikut paper ataupun esai, karya tulis, bisa ikut delegasi-delegasi. Itu nilainya juga sangat tinggi. Hmm, Kak, saya ada pertanyaan juga nih dari teman-teman di kolom chat. Oke. Okay. Ini berkaitan dengan debat juga. Gimana bisa langsung mau lomba debat tingkat mahasiswa, Kak? Apakah sebelumnya tingkat SMA, SMK sering ikut lomba debat? Uh, Atau mungkin boleh di awal-awal kuliah kita menyiapkan untuk ikut debat atau gimana? ya, aku dari SMA sih sudah ikut lomba debat. Di SMA itu debat bahasa Inggris waktu itu. Dan juga waktu kuliah tentu langsung nyari nih klub debat di kampus itu di mana gitu kan. Nah waktu itu ketemu ada seniorku juga yang kebetulan itu memang delegasi NUDC UNAN waktu itu. Aku banyak belajar dari beliau, lalu aku ditemukan sama circle yang baru, circle debat tentunya, dan ketemu lagi teman-teman yang lebih banyak lagi. Aduh, ya jadi makanya apa, akhirnya bisa apa, ke tahap yang waktu itu. Jadi terakhir aku ikut KDMI nasional September lalu, September Agustus ya itu ya. Jadi itu dari awal memang aku awalnya itu debat bahasa Inggris NUDC, tapi ternyata ada seni lain gitu di debat bahasa Indonesia yang juga aku suka. Dan aku coba asah lagi mulai dari awal, mulai dari nol banget, coba ikut kompetisi. Pertama kompetisi itu ke Universitas Riau 2019 aku ingatnya. Itu kompetisi pertama aku debat bahasa Indonesia, dan di setahun itu aku coba pasang target aku harus menang 7 kompetisi nasional, dan alhamdulillah tercapai. Dan kemudian di 2020 juga mulai apa, karena udah ketagihan lomba gitu, akhirnya 2020 juga ikut lagi sampai akhirnya 2020 ikut Pilmapres kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Saya sampai insecure nih lihat prestasi-prestasinya kakak tadi. 7 kompetisi nasional di juara ya. Nah, jadi itu tadi coba ya, mau berusaha ya. Tapi gunakan cara-cara yang
memang tepat. Misalnya temukan circle yang baik, kemudian ikut pelatihan debat, ikut latihan bahasa Inggris dan sebagainya kalau NUDC gitu. Dan temukan lingkungan yang baik, teman yang baik, guru yang baik ya, untuk membangun diri kita agar semakin siap dan matang mengikuti sebuah kompetisi gitu. Agar tiap kompetisi yang kita ikuti maksimal ya. Tidak sekedar ikut kompetisi saja, tapi ada hasil yang kita dapatkan gitu. Oke. Benar banget. Ini mau sampai jam berapa nih, Kak? Boleh sampai jam 8 kali ya? Mungkin bisa. Maaf, sampai jam 9 Wita ya. Di sini soalnya WIB. Saya maksimalkan ya. Oke. Nah, kita kembali ke, tapi ada satu pertanyaan lagi nih, yang pertanyaan titipan dari teman saya. Kalau di Universitas Andalas itu kapan bisanya ikut kompetisi, Kak? Apakah dari awal maba baru, atau nanti setelah ikut alur pengkaderan dan sebagainya baru bisa ikut kompetisi, ikut organisasi dan sebagainya? Oh gitu. Kalau di titik pertanyaan seperti itu. Kalau kita di Andalas bebas sih ya, bebas. Kalau kamu masih maba, masih terbuka banget akses untuk kamu bisa ikut lomba atau bisa dibiayain gitu ya sama kampus, itu terbuka lebar. Tapi kalau menurut dari pengalamanku, akan mungkin lebih struggle bagi maba-maba gitu untuk ikut di awal-awal. Tentu ya, karena mungkin kampus masih masih mikirnya, oh anak ini memang udah bisa belum? Atau anak ini masih coba-coba atau gimana? Jadi konsiderasi kampus itu untuk ngasih uang jalan atau untuk biayain itu lebih besar gitu. Nah, tipsnya, mungkin ini juga nggak hanya terbatas di Andalas sih, tapi juga ke universitas lain. Triknya adalah ya udah cari teman setim yang sudah senior gitu, yang memang udah menjuarai banyak lomba sebelumnya. Jadi kita bisa dibawa sama orang yang memang sudah terpercaya sama kampus kayak gitu. Jadi aku dulu sih pakai trik yang kayak gitu, Nanta. Jadi regenerasinya itu terlihat. Oh, kalau misalnya aku sekarang nih, kalau misalnya bawa teman lomba, aku biasanya ngusahain bawa junior supaya juga mereka nanti dapat alur pengalaman yang cukup mumpuni untuk mereka nanti bisa ngurus keberangkatan mereka sendiri kayak gitu. Oh iya benar. Ya jadi ini tips dari Katrina ya. Kalau masih di awal-awal itu ya banyak belajar dulu lah, banyak mengeksplorasi dunia kampus, eksplorasi diri juga, sambil meningkatkan skill-skill. Nah, tapi saya juga merasakan hal yang sama kalau kita berangkat ikut kompetisi delegasi di saat maba, semester 1 atau semester 2 itu kita masih diremehkan gitu. Bahkan pihak kampus pun meremehkan. Waktu itu memang saya berangkat ke Jakarta ya, di kantor UID itu. Masih maba, masih sekitar 1 bulan lebih lah saya masuk kuliah. Saya alhamdulillah lolos, dapat email, kemudian berangkat. Dan itu mendapatkan pendanaan dari kampus sangat sulit. Karena mereka kamu bisa ngapain sih? Benar, ya kampus nggak percayaan memang. Iya benar gitu. Jadi harus ekstra keras melobi kampus agar bisa didanai. Alhamdulillah tahun 2018 itu tembus, dibiayai pesawat dan akomodasi. Ya jadi ya, tapi idealnya kita belajar dulu di semester 1 2, mengeksplor diri lebih baik, banyak timba pengalaman, timba ilmu, sharing-sharing sama senior, ikut ke senior yang berprestasi gitu ya. Akhirnya nanti kalian lebih bisa siap dan matang dalam mengikuti berbagai kompetisi atau kompetisi. Mungkin banget. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait dengan Pilmapres lagi. Kita kembali ke Pilmapres. Mungkin ada tips dan saran khusus nggak Kak untuk para mahasiswa yang ingin mengikuti Pilmapres 2021? Terserah mau dikasih motivasi Kak, atau tips-tips secara teknis untuk mengikuti kompetisi Pilmapres. Oke. Mungkin ini secara general aja dulu ya. Kalau menurutku menjadi mahasiswa itu adalah suatu privilege. Kita beruntung bahwa kalau nggak salah itu statistik nasionalnya hanya di bawah 30% loh dari usia kita itu yang bisa bergerak atau yang bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah privilege dan manfaatkan itu dengan sebaiknya.
terutama nih yang maba ya kalau menurutku, jangan hanya sibuk di kamar atau sibuk di kelas, tapi lupa kalau banyak sekali pintu-pintu yang akan mengantarkan kita kepada dunia yang mungkin jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangin. Jadi coba explore diri, cari teman sebanyak-banyaknya, cari circle seluas-luasnya, karena jangan sampai nanti yang dikejar itu cepat amat, itu salah gitu. Tapi yang dikejar adalah bagaimana kita bisa dapatin networking banyak, dapetin kesempatan belajar yang besar gitu, yang akhirnya nanti bisa berguna bagi kita untuk di saat kita di luar kampus. Nah, tips untuk Pilmapres adalah tentu menjadi atau berkeinginan menjadi Pilmapres yang harus disiapin adalah prestasi-prestasi dan organisasi. Jadi mulai dari maba, mulai dari semester awal, coba ikuti kompetisi-kompetisi yang memang kamu suka gitu. Jadi karena sesuatu yang kita suka itu kita nggak akan capek ngerjainnya. Jadi tapi kita malah lebih enjoy dan malah kita akan dapat kepuasan sendiri gitu. Bahkan aku dulu kalau misalnya udah capek di kelas nih, aku nyari lomba debat. Untuk apa? Untuk aku bisa refreshing, terbang naik pesawat somewhere yang aku bisa escape dari dunia perkuliahan kayak gitu. Nah, coba cari cara-cara kamu sendiri yang memang fun gitu, dan akhirnya kamu nggak malah terbebani untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena prestasi-prestasi itu yang nanti akan kamu cicil, yang nanti kita akan cicil untuk portofolio kita sebelum mendaftar ke Pilmapres. Karena banyak sekali lawan-lawan di Pilmapres nasional yang prestasinya tuh luar biasa. Bahkan aku nggak sampai kepikiran ada ya lomba itu ya, atau kayak wow, kayak aku bahkan nggak merasa kecil banget di Pilmapres nasional karena banyak sekali orang yang luar biasa di luar sana. Mungkin itu tipsnya kali ya, Nanta, dari aku. Oke, keren banget tipsnya ya. Tolong dicatat ya teman-teman. Jadi selama kalian mahasiswa, manfaatkanlah waktu mahasiswa ini, karena sebenarnya mengikuti kompetisi, delegasi dan sebagainya itu bukan untuk diri kita juga. Ya walaupun banyak berimpact ke diri kita, nanti kita terima lalu berikan ke orang lain dampaknya. Kemudian setelah itu menjadi mawapres pun akan menunjang, ya insya Allah menunjang karir kita ke depannya. Karena di dunia kerja kan bisa menambah CV, ya, bisa menambah relasi terutama kalau mawapres. Kemudian jangan terlalu terpaku sama hasil akhir, tapi nikmati prosesnya, ya. Sukai dulu lombanya, sukai kompetisinya, ajangnya, agar kalian bisa lebih maksimal dalam menjalankan suatu hal. Gitu. Dan kalau secara teknis kan nanti kalian bisa lihat di buku panduan Pilmapres tahun 2021. Itu sangat lengkap dan rinci, ya, bagaimana kita mempersiapkan segala hal, mulai dari pemberkasan, kemudian bagaimana struktur karya tulis yang akan kita tulis dan sebagainya. Jadi harus banyak membaca, harus banyak belajar gitu ya, dan mau mencoba kompetisi Pilmapres. Kalau kalian hanya berkeinginan tapi tidak mau mencoba, ya sama saja bohong gitu. Nah, ini banyak sekali fansnya kakak. Ini banyak sekali fansnya. Thank you Bang Kangen, Reva, Debbie, halo semua. Oke. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya Kak. Ya. 2 lagi nih sebelum kita akhiri. Keinginan dan harapan Kakak ini apa yang belum tercapai? Semoga bisa kita aminkan. Aduh, berat ya. Aku sederhananya mau bikin bangga orang tua. Tentu ya itu mungkin klise, tapi mereka adalah motivasi terbesar bagi aku untuk melakukan apa yang hari ini aku lakuin gitu, atau menjadikan apa aku hari ini, itu adalah mereka. Jadi ini nih berada di fase sekarang, fase aku yang sudah selesai skripsi dan malah akan melangkah nih ke dunia yang nyata. Itu berat bagi aku pribadi, karena aku takut nggak salah ngambil langkah, takut nanti malah messed up di jalan, sehingga aku keinginan terbesarnya itu adalah aku memang memilih jalan yang terbaik untuk yang aku mau kayak gitu. Dan semoga ini bisa membuat orang tuaku bangga kayak gitu. Selebihnya aku mungkin berkeinginan atau sangat berharap kepada mungkin teman-teman atau juga adik-adik di sana yang sedang berjuang di kampus hari ini, yang mungkin gak datang ke kampus tapi malah turn out
menjadi lazy, menjadi mageran, menjadi nanti-nanti dulu kayak gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dunia ini pasti tetap berjalan dan jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat di belakang sedangkan orang lain udah maju duluan. Jangan sampai pandemi ini menindur nenyakan kita sedangkan sebenarnya nih banyak orang yang sudah mempersiapkan dirinya jauh lebih baik dari kita. Kayak gitu. Oke, benar. Jadi semoga harapan kakak bisa terwujud ya, kita aminkan. Mungkin mau cepat lulus ya tahun ini. Uh, Karena rata-rata semester 8 itu sudah mau lulus nih. Sudah, aku alhamdulillah sudah sidang Nanta. Tinggal nunggu Oh, wisuda. keren. Ya. Amin. Wow, keren. Berarti sarjana Ilmu SIS politik, ya? SIP. SIP ya? Iya. Oke. Keren. Kak Bunga Sri Hidayat SIP. Terima kasih. Oke. Mungkin Kak Bunga Sri Hidayat SIP bisa memberikan closing statement nih Aduh, pakai di gelar sesi ya. sharing kita pada malam hari ini. Ya. Apa ya, terakhir sih mungkin aku berterima kasih ya sama Ananta. Luar biasa sekali karena kepikiran gitu ide untuk sharing, untuk bikin impact lebih besar kepada banyak orang. Kita tahu bahwa sosial media ini juga platform paling efektif ya hari ini untuk nge-guide generasi muda, youth yang memang lingkungannya adalah kita gitu. Dan aku sangat apresiasi sekali Ananta, terima kasih udah ngajak aku ke sini. Mungkin harapannya akan banyak lagi gitu bermunculan Ananta-Ananta lainnya yang bikin impact kepada masyarakat sehingga kita bisa bergerak dari hal-hal kecil yang ya mungkin tidak akan menyelesaikan banyak masalah, mungkin at least kita menyelesaikan 3 dari 5 masalah yang ada sehingga kita menjadi suatu problem solved itu sendiri. Terima kasih banyak, mungkin banyak sekali kata-kata aku yang kurang tidak enak atau mungkin sifatku yang ceplos-ceplos gitu. I'm really sorry dan thank you so much untuk teman-teman yang udah datang dan Ananta yang udah nge-host acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bunga. Saya juga ucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mulai dari pra acara sampai acara hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Amin, amin. Kita foto dulu yuk, Kak. Boleh, boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Bunga Sri Hidayat. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Ya, saya